Shalom. Saya pikir hari ini Ibu mau khotbahin sidang ilahi. Kemarin waktu saya tanya Tuhan mau bicara apa buat Mahanaim? Saya tuh tiba-tiba lihat sebuah meja pesta dan di atasnya itu ada segelas anggur manis. Segelas wine lah saudara. Tuhan itu bilang gini, aku kangen Mahanaim. Mahanaim itu seperti anggur merah di hadapanku. Kadang rasanya manis, kadang rasanya hambar, kadang rasanya sedikit pahit, kadang rasanya sedikit masam, seperti yang dia terima di kayu salib. Tapi setiap kali aku makan, Tuhan itu bilang setiap kali aku mau makan dan aku duduk di meja, selalu ada segelas anggur di atas meja makanku. Dan aku menantikan anggur apa yang aku akan minum hari ini. Rasanya seperti apa? Dan Tuhan itu, mungkin saudara juga rasa, saya gak tahu ya. Tapi Tuhan itu bilang gini, sudah lama aku tidak mencium anggur cinta dan mencicipinya. Dan aku terima semua korban, aku terima semua kerja, aku terima semua penyembahan keilahian dan itu sangat manis. Waktu kulihat, tapi sudah lama aku tidak terimanya dalam cinta. Bahkan Tuhan bilang ke saya gini, kamu buat lagu air terjun, tapi kamu buat itu karena tugas. Kamu bahkan terlalu sibuk, sudah lama kamu terlalu sibuk dan kamu tidak diam dengarkan aku bicara. Dan hari ini, kemarin saya tiba-tiba baca Esther. Bukan kebetulan mengangkat perjanjian Esther ya saudara, perang 7 hari kemarin. Tapi kemarin saya gak sengaja, saya buka Esther. Tuhan itu bilang begini di Esther. Ayatnya seperti ini, Esther 7 ayat 7, 8 dan 10. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Hari itu Esther berdiri buat bangsanya setelah dia puasa 3 hari 3 malam. Dan dia tahu dia harus menghadap raja, dia minta raja datang ke pesta. Di pesta yang kedua, dia kasih tahu apa yang ada di hatinya. Waktu raja berkata, apa yang kau mau? Setengah dari kerajaan akan aku berikan kepadamu. Dan ketika dia kasih tahu ada yang akan menghancurkan bangsanya, ayatnya berkata, lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur. Panas hati raja salah satunya karena dia minum anggur saudara. Ada sebuah anggur manis yang gak cuma dari yang dia cicipi, tapi dari apa yang Esther suguhkan di hadapannya. Ayat ke-8 berkata, ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Ayat 10, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Keputusan raja menyulahkan Haman adalah di ruang minum anggur. Hari itu ketika dia minum anggur, ketika dia cicipi kemanisan, ketulusan cinta yang Esther punya, itu membangkitkan marahnya dan dia putuskan hari itu dia akan sulahkan si jahat, si kegelapan, si penyesat yang akan menghancurkan bangsa pilihan. Indonesia bangsa pilihan. Dan hari ini kita gak cuma gendong Indonesia, tapi kita gendong dunia ya saudara. Dan kita sebagai mempelai Kristus, kita terus berdoa, Tuhan sulahkan Haman. Bertahun-tahun kita deklarasi sulahkan Haman. Dan ternyata Tuhan Raja memutuskan menyulahkan Haman di ruang minum anggur. Saya juga baru ngeh bacanya. Hari ini sebelum saya lanjutin, boleh gak kita angkat anggur? Mahanaim,
Biarkan Tuhan minum dari atas mejanya. Ada satu lagu lama, hari ini gak nyanyi air terjun. Ada satu lagu lama, saya gak tahu nggak? Bila engkau tak besertaku, bila engkau. Ya. Mari angkat penyembahan sebentar aja dari hati. Jadi sebuah, bukan lagu. Enak Inggris Bunda. Jadi sebuah, bukan lagu, tapi sebuah ungkapan cinta ke Tuhan. Bila engkau tak besertaku, Tuhan, sampai kapanpun ku tak mau berjalan. kami cuma mau jalan denganmu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku Dengan kasih setiamu. mari pimpin Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Buat kami jalan dengan roh-Mu yang manis. Berjalan dengan Roh-Mu yang hidup dan tidak terbatas. nyatakan Tuhan Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak beserta kami. Bila engkau tak besertaku, Kami mau terus lanjut jalan bersama-Mu Tuhan. mau berjalan. Dari musim ke musim, Ku perlu Tuhan, dari masa ke masa Tuhan. pimpin langkahku Lewati setiap peperangan, kasih karunia. setiap penetapan dan keputusan yang harus dibuat. Pimpin langkahku setiap waktu. Mari Roh Kudus Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. dan berjalanlah denganku. Kami mau hati-Mu Tuhan, tiada yang lain. Yang ku ingini Sepanjang hari demi hari, hadirat tahun demi tahun Engkau setia. tak ingin Lebih dari anggur cinta setiap kali Kau suapkan kepada kami. hati-Mu. Itu yang ku Biar pagi hari ini sekali lagi tiada yang lain. kami angkat kecupan cinta. Hanya di hadirat Tidak ada siapapun yang menyentuh hati kami selain Engkau. aku tinggalkan Yesus, hatimu. Itu yang ku Ruach HaKodesh Elohim, biar getaran hati kita bertemu. Biar tatap mata kita kembali bersinar. Biar hembusan nafas kita melahirkan lawatan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Biar detak jantung kita berdebar karena gairah dan rindu.
kasihku. Tak ingin aku Tidak ada satupun yang memuaskan hati kami selain Engkau. yang ku perlu. Tak ingin aku Jangan biarkan Mahanaim kehilangan getar cinta. itu yang Miliki kami lebih dari kami memiliki hidup. Tak ingin Tiap-tiap sel itu mengalir sebuah cinta kekal yang bersautan dengan semua getah hatimu. selamanya Tuhan, sampai kami bertemu Engkau di awan. Amin. Boleh minta PPT-nya? Hai cantik. Tuhan itu bicara tentang lembah Eskol, saudara. Ini sebuah lembah tempat 12 pengintai datang dan mengambil hasil kelimpahan dari tanah perjanjian yang Tuhan janjikan sebelum mereka masuk. Daniel 12 ayat 10. Hari-hari ini kita sedang angkat perjanjian demi perjanjian yang bertautan satu sama lain. Nah, di hari pertama kalau saudara ingat waktu pilar kita mengangkat perjanjian Daniel ya saudara. Perjanjian Daniel bicara tentang bangsa yang diluputkan, bangsa yang tidak mengalami kesesakan besar karena ada generasi Mikael, pemimpin besar itu. Tapi di ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Tuhan itu tiba-tiba juga berkata begini, ada yang namanya musim penampian, dan itu ada periode demi periodenya saudara. Dan Tuhan bilang hari-hari ini ada sebuah musim penampian, tapi bukan penampian di awal. Ini penampian di menjelang akhir. Di lembah Eskol hari itu di tengah segala kelimpahan yang Tuhan janjikan. Dan mereka sudah sangat dekat sekian langkah lagi menuju tanah perjanjian. Yang Tuhan sudah janjikan ratusan tahun sebelumnya kepada Abraham bapa leluhur mereka. Hari itu mereka masuk lembah Eskol dan mereka harus putuskan. Apakah mereka mau terus ataukah mereka mau mundur. Saudara tahu ceritanya hari itu di lembah Eskol. Eskol itu dari bahasa aslinya artinya klaster, sekelompok. Karena mereka mengambil sekelompok buah anggur yang besar sekali itu. Dan itu makanya mereka namakan lembah itu Eskol. Tapi hari itu saudara tahu ceritanya 12 pengintai. Balik 12-12-nya mereka bawa semua kelimpahannya mereka bawa. Tapi laporan yang masuk ke Musa, laporan yang masuk ke bangsa Israel, hanya 2 orang yang saudara tahu juga ceritanya, hanya Joshua dan Kaleb. Yang berkata kita pasti bisa taklukan. Tapi 10 lain berkata, ada ayatnya mungkin supaya gak kepanjangan saudara bisa nanti buka Bilangan 14. Ayatnya berkata memang bangsa itu penuh kelimpahan seperti kata Tuhan. Mereka berkata saudara memang betul kelimpahannya banyak. Tapi di sana isinya raksasa semua. Mereka sebutin musuhnya satu demi satu. Mereka benar-benar mengintai dengan teliti. Mereka tahu suku-suku apa saja yang ada di situ. Dan mereka sebutin satu-satu dan mereka berkata kita nggak bisa, kita pasti ditelan sama mereka. 10 orang berkata demikian. Tapi yang 2 orang Joshua dan Kaleb, saudara tahu mereka berkata enggak.
kekuatan mereka sudah habis, yang melindungi mereka sudah habis, kita pasti bisa menelan mereka sampai habis. Dan hari itu saudara juga tahu ceritanya, yang 10 orang tetap bersikeras tidak mau. Dan mereka menggerutu, mereka bahkan bilang begini, untuk kesekian kalinya loh, ini bukan pertama kali mereka bilang seperti ini. Untuk kesekian kalinya hari itu bangsa kesayangan Tuhan berkata, kita balik aja ke Mesir. Ngapain kita di sini kalau kita akan ditelan habis sama raksasa-raksasa itu. Lalu mereka mengancam, mereka mau bunuh Musa dan Harun, mereka mau lempari dengan batu. Ketika Tuhan lihat itu, Tuhan sangat murka. Maka anggur murkanya itu menyala sangat kuat. Dan saya tanya Tuhan, kan sudah berkali-kali ya mereka komplain dan gerutu. Ini bukan pertama kalinya. Sekian waktu Tuhan sangat sabar. Tapi kali itu dia sangat murka. Dan dia berkata sama Musa, aku mau bunuh bangsa ini. Dan aku mau ciptakan lagi hanya dari kamu saja sebuah keturunan yang aku akan pimpin. Dia sangat-sangat murka hari itu saudara. Saya tanya kenapa Tuhan? Dan Tuhan bilang, karena mereka sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Saudara, hari ini seperti tadi pastor berkata, ini kegenapan, betul ya saudara. Tadi kita baru nyanyikan akan terjadi pencurahan, karena this is the season, karena ini musimnya. Dan kita sungguh-sungguh benar-benar sudah ada di ujungnya. Saudara percaya amin? Kita sudah di situ. Berapa banyak saudara tadi yang waktu saudara nyanyikan lagu ini, saudara bisa rasain sesuatu di hatimu. Ada yang nyala dan saudara tahu kita akan sampai ke situ. Dan sudah dekat. Kenapa hari itu Tuhan sangat murka? Karena dia gini, kalau baru awal saya jalan sama kamu, kamu masih tidak percaya, enggak apa-apa. Aku akan kuatkan hatimu. 2 langkah aku jalan sama kamu, kamu masih ragu, oke, aku akan kuatkan lagi kedua kalinya. 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, it's okay. Begitu kita dekat dengan yang namanya tempat perjanjian yang aku sudah janji-janjikan, ini impian kita bareng-bareng loh. Dan engkau masih berkata, enggak Tuhan, aku enggak mau yang itu. Terlalu sulit, terlalu menakutkan buat aku. Maka dia sangat murka, itu membangkitkan murkanya. Dan membuat dia hampir membunuh bangsa Israel. Tapi saudara tahu karena ada satu orang Musa yang angkat perjanjiannya. Hari itu mereka gak jadi dibunuh, Tuhan kurangin hukumannya. Jadi mereka putar-putar di padang gurun 40 tahun itu udah dikurangin hukumannya saudara. Sebenarnya aslinya mau dibunuh sama Tuhan. Tapi karena Musa mengangkat perjanjian di hadapan Tuhan, maka Tuhan kurangin hukumannya. Jadi mereka putar-putar 40 tahun, tapi mereka gak bisa masuk tanah perjanjian. Yang kedua Tuhan itu bilang, sudah dekat tanah perjanjian. Di Bilangan 14 ayat 22 saudara. Bilangan 14 ayat 22 dan 23 ayat 22. Firman-Nya bilang, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Saudara, Tuhan benar-benar menghitung segala sesuatu saudara. Termasuk berapa banyak gerutuan, karena mereka gak pernah tobat kok. Kalau mereka tobat, Tuhan lupakan dosa dan pelanggaran, amin saudara. Tapi karena mereka gak pernah tobat, Tuhan hitung, Tuhan bilang udah 10 kali. Mereka mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi ada sebuah momen, begitu kita sudah hampir sampai ke penggenapan janji di depan mata, ternyata gerutuan, keluhan, komplain dianggap menista Tuhan di hadapannya. Versi The Message bahkan bilang, berapa lama lagi bangsa ini memperlakukan aku seperti kotoran. Tuhan pakai bahasa itu. Karena mereka sudah sangat dekat dengan penggenapan janji.
saudara kita sudah sangat dekat dengan penggenapan janji. Mahanaim berulang kali Ibu Panglima berkata kita di garis depan, ya saudara. Dan kita yang akan pertama kali masuk karena kita di garis depan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang anggur manis, anggur merahku. Jangan biarkan ada satupun yang kehilangan. Ketika engkau satu langkah lagi menuju tanah perjanjian. Hanya karena gerutuan di dalam hati. Yang berikutnya hal yang sama terjadi sama Musa, saudara. Di mata air Meriba, saudara tahu ya ceritanya. Waktu Tuhan suruh dia berbicara kepada air itu, waktu sekali lagi bangsa Israel ngomel karena gak ada air. Hari itu Musa udah gak tahan. Dia tidak lakukan yang Tuhan mau. Beda tipis aja, tipis. Antara bicara dengan mukul dengan tongkat itu beda tipis. Tapi itu membuat Tuhan sangat murka. Karena bukan masalah tongkat atau mulutnya. Masalah Musa lebih percaya tongkatnya daripada mulutnya. Bukankah dia ketika Tuhan memanggilnya, dia berkali-kali berkata, Tuhan jangan pakai aku ini, apa dia bahasanya ya? Tidak fasih lidahku. Jangan pakai aku. Dan Tuhan bilang bisa, enggak Tuhan enggak bisa. Bisa Tuhan, enggak bisa Tuhan. Ya udah, itu ada Harun. Suruh dia yang ngomong. Dan setelah sekian lama jalan, begitu mendekati, sekali lagi dalam hati Musa enggak terkatakan, tapi dalam hati Musa, enggak mungkin. Selama ini mujizat yang Tuhan lakukan dengan tongkat, bukan dengan mulutku. Mungkin hari-hari ini akan ada cara-cara yang beda, yang Tuhan minta dari kita. Dan itu akan menentukan nasib kita di lembah keputusan, saudara. Tuhan bicara level of trust. Tampian apa atau ujian apa begitu menjelang penggenapan janji. Ujiannya adalah the level of trust, saudara. Ternyata bukan hanya iman kita yang harus naik, cinta kita yang harus bertumbuh. Pengetahuan, pengertian kita, hikmat yang harus bertumbuh, kedalaman kita. Tapi level percaya, trust, karena sebuah hubungan, itu harus meningkat dan harus bertambah. Trust level dengan siapa? Ke Tuhan, pemimpin, dan saudara kita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah menantikan janji yang sama. Musa, Tuhan, bangsa Israel, 3 orang ini, 3 kelompok ini, mereka menantikan janji yang sama. Tuhan menantikan kapan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang dia udah bilang sama Abraham ratusan tahun yang lalu. Musa menantikan kapan aku selesai bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Israel menantikan kapan kelimpahan yang dijanjikan itu datang. Dan kami akhirnya bisa menikmatinya. Tuhan, Musa, dan seluruh bangsa Israel menantikan janji yang sama. Saudara, Ibu Panglima, kami, kita semua. Kita menantikan janji yang sama, amin. Janji apa saudara? 100 of years prophecy. Amin, 100 of years prophecy. Kita nantikan janji yang sama. Kenapa sih bukan cuma trust level kepada Tuhan? Karena yang penting di sini buat Tuhan adalah trust level karena sebuah hubungan. Saudara kita punya hubungan dengan Tuhan, pemimpin dan saudara kita bahkan anak di bawah kita. Ini sebuah ujian yang gak mudah tapi ini ujian yang Tuhan katakan. Engkau pewaris-pewaris perjanjian. Kalau sering banget ngomong pewaris-pewaris perjanjian. Kita yang menantikan janji yang sama saudara. Janjinya sama, goalnya sama, tujuannya sama, lawatan walaupun manifestasinya beda-beda. Lawatan di rumah, lawatan di pekerjaan, lawatan di keluarga, di provinsi ini, di provinsi itu, di benua ini, di benua itu. Tapi janjinya lawatan. Dan sebuah ketidakpercayaan tipis aja di hati. Itu sangat menista kata Tuhan. Next slide.
Eskol adalah lembah keputusan buat bangsa Israel hari itu. Pertanyaannya bagaimana kita melewati sebuah lembah keputusan ini, sebuah masa musim penampian menjelang penggenapan akhir. Mata, mulut, dan hati, saudara. Yang pertama, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Hari itu Kaleb dan Joshua, dua orang yang masih bersikeras percaya sama janji Tuhan dan mereka mau terus. Tuhan itu secara spesifik bilang tentang Kaleb, lain jiwa yang ada padanya. Atau bahasanya yang lain berkata, cara dia melihat beda dengan orang lain. Cara dia berpikir beda dengan orang kebanyakan. Cara dia melihat gak kayak mayoritas. Mungkin kalau orang lain melihat kenapa Tuhan izinkan masalahku belum selesai-selesai. Kalau tahu kayak begitu, aku gak usah beriman dari awal. Mungkin itu cara mayoritas. Tapi cara Kaleb dan Joshua hari itu adalah enggak. Ini cara Tuhan menuntun aku lebih kuat lagi. Sampai akhirnya aku lihat penggenapan janjinya 100 kali lipat dari yang aku pernah bayangkan. Kemarin minggu lalu ibu cerita soal dikasih kesempatan Tuhan isi cawan, saudara. Kemarin saya dikasih kesempatan Tuhan isi cawan. Saya ini ngurusin anak-anak super spesial. Sudah lama saya tidak menghadapi anak ngamuk, saudara. Jadi sudah lama shalom lah, saudara ya. Gak terlalu banyak ngamuk, paling ya error dikit gitu. Tapi gak ngamuk yang mukul, jambak apa segala macam enggak. Tidak main fisik, tidak terlalu main fisik lah ya. Kemarin tiba-tiba badan pas lagi haleluya puji Tuhan. Terus anaknya tingginya se-Joshua. Dia datang terapi, awalnya dia tenang. Tiba-tiba dia gebrak mejanya, prak. Tenang, saya suruh tenang. Dia gak mau tenang, makin kencang. Begitu saya deket dia dorong saya plung gitu ya. Setinggi Joshua dengan tenaga luar biasa mendorong saya. Terus saya duduk, dia cakar saya lagi. Saya gini, Tuhan terima kasih. Kesempatan mengisi cawan kayaknya ini. Udah lama nih kayaknya, gak gulat sama anak. Terima kasih Tuhan. Tapi jiwa yang lain saudara, mungkin itu cerita simpel lah. Tapi jiwa yang lain akan lihat setiap keadaan dengan cara yang berbeda. Bahkan kesalahan saudaramu, kita bisa lihat dengan cara yang beda. Mungkin dia menyebalkan karena Tuhan ingin saya lebih sabar. Mungkin dia sulit sekali bertobat karena Tuhan mau saya belajar mengampuni. Dan lain sebagainya. Mata, cara melihat. Ketika engkau dan saya memutuskan buat punya cara lihat yang berbeda, maka engkau satu langkah dapat jaminan saudara. Untuk lolos. Dalam ujian hampir menuju masa penggenapan. Next. Mulut. Dua hal yang tadi. Perhatikan cara kita bicara ketika, saudara lihat gambar ini. Saudara ini gambar apa saudara? Siapa yang lihat gadis cantik boleh angkat tangan? Oke. Siapa yang lihat nenek tua boleh angkat tangan? Siapa yang gak lihat apa-apa boleh angkat tangan? Yang angkat tangan cuma 11 orang ya. Enggak, 1 juta orang. Bisa lihat saudara? Nenek cantik. Gadis cantik itu yang pakai topi. Gadis cantik, ya dua-duanya pakai topi sih. Gadis cantik itu ada dagunya lancip saudara. Kalau nenek tua dagunya itu jadi hidung.
Ya nggak apa-apa saudara ya, nanti lihat di internet bisa saudara ya kalau bingung. Ada yang bisa lihat, udah bisa lihat? Bisa, oke. Cara melihat saudara ya. Saudara bisa lihat itu gadis cantik, atau saudara lihat itu nenek sihir saudara. Ada yang masih bingung kayaknya. Itu bisa gadis cantik atau nenek sihir, tergantung cara melihat ya. Saudara bisa lihat semuanya jadi kesulitan atau saudara bisa lihat semuanya jadi cara Tuhan menaikkan level trust dan level iman kita. Dan level cinta kita, amin. Mulut. Tadi ayatnya berkata, ketika mereka menggerutu, Tuhan berkata, berapa lama lagi mereka memperlakukan aku seperti kotoran, atau mereka yang sudah menista aku tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, hati-hati dengan gerutu ketika engkau dekat dengan penggenapan janji. Setidaknya kalau mulai kepikiran buat komplain, jangan diucap saudara. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong ya saudara. Karena yang diucap itu adalah engkau akan memakan buahnya, betul gak saudara? Ya, hidup dan mati dikuasai lidah, bukan dikuasai suara hati, enggak. Dikuasai suara lidah. Jadi kalau masih di hati, jangan dikeluarin dari lidah ya saudara, aja. Gitu ya, lagi kesel sama orang ya. Tuhan, tolong gitu ya saudara. Itu menyelamatkan saudara ya. Simple, tapi itu menyelamatkan. Karena gerutu ketika dekat ke sana. Musa hari itu dia gak cuma gerutu di hatinya. Tapi dia benar-benar marah dengan suaranya, dengan mulutnya. Dan itu yang membuat Tuhan sangat marah. Tapi saudara, sekali lagi, cara melihat. Yang kedua cara, berkata-kata. Perhatikan, apalagi kalau udah emosi ya saudara. Perhatikan caranya ngomong, kata-kata yang keluar. Makin emosi, makin Saya punya anak terapi aja, saya ajarin buat tutup mulut saudara. Saya ajarin begini caranya. Tutup mulut, ntar 2 detik dia buka lagi. Tutup mulut, buka lagi. Sampai akhirnya saya ajarin, saya hitung sampai 50. Tutup mulut, 1, 2, 3, 4. Dan dia harus tahan tutup mulutnya selama 50 hitungan. Hal simple aja kadang harus diajarin saudara. Termasuk hati kita. Hal simple. Tapi kita perlu ajari hati kita sendiri. Amin. Next, yang berikutnya. Hati. Sekali lagi Kaleb punya roh yang berbeda. Roh yang berbeda ini yang membuat dia berkata, dari dulu sampai sekarang, kekuatanku tidak berubah. Dari awal dia itu mengintai umur 40 tahun saudara. Tapi dia akhirnya berperang dan mengambil pegunungan yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya itu umur 85. Jadi 45 tahun dia harus tunggu dan selama 45 tahun dari umur 40 sampai 85 dia berkata kekuatanku tidak berkurang. Gak berubah, sama. Oma umur berapa Oma? 83 dikit lagi Oma. Kekuatan tidak berubah sama sekali. Tetap sama. Tapi juga yang kedua tentang hati. Hormati perjanjian. Ini kunci rekayasa Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu kita gak akan pernah bisa lolos apalagi lulus tanpa rekayasa Tuhan. Amin saudara. Tapi kunci rekayasanya adalah hormati perjanjian. Hukuman yang Israel terima seharusnya mereka dibunuh, tapi karena perjanjian hukumannya dikurangin. Apalagi kalau mereka bertobat, saya rasa itu hukuman bisa lebih lagi dikurangin lagi. Atau hilang. Tapi itu terjadi karena mereka menghormati perjanjian. Musa, bukan mereka. Musa menghormati perjanjian. Apakah hari ini kita akan jadi orang-orang yang tetap menghormati perjanjian sebagai pewaris perjanjian? Saudara yang terima janji tanah perjanjian itu bukan bangsa Israel, tapi Abraham. Tuhan tahu kok bangsa Israel itu hatinya jelek banget.
Hampir-hampir gak ada kesempatan bertobat. Sampai Tuhan di ayat yang keberapa di kitab Ulangan kalau gak salah, Tuhan itu bilang, aku akan memberikan hati yang baru. Karena hatinya udah gak bisa diapa-apain lagi. Mau dididik, dipukul, diapapun, dielus-elus juga gak bisa berubah. Cuma bisa dikasih hati yang baru. Tuhan tahu, makanya kita doa, Tuhan ciptakan kami, betul ya saudara. Kadang-kadang susah dirubah kalau Tuhan gak kasih yang baru. Tapi Tuhan sudah terlanjur jatuh cinta sama Israel. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur jatuh cinta sama Abraham. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Sudah kadung jatuh cinta. Dan Tuhan itu kadang melankolisnya kalau udah jatuh cinta, janjinya ekstrim saudara. Saking udah cintanya, dia bilang, aku sumpah kepada keturunan demi keturunanmu, aku gak akan hancurkan. Aku sumpah, mereka mau kaya apapun Daud, aku akan tetap taruh mereka di kerajaan. Saking cintanya, Tuhan kadang kayak orang melankolis kalau udah terlalu cinta ekstrim janjinya saudara. Tapi itu dia yang jatuh cinta. Tuhan sudah jatuh cinta sama Bahtera lewat engkong. Janjinya buat Bahtera, dia kasih ke engkong Yusak. Lalu janjinya buat lawatan, dia kasih ke ibu PMI. Sejak kecil, umur 9 kalau gak salah ibu. Dan itu turun sampai ke kita, sampai ke generasi. Tuhan tahu bangsa Israel jelek, Tuhan tahu Mahanaim gua Adulam. Tapi sudah kadung jatuh cinta. Dia cuma minta satu, hormati perjanjian itu sebagai pewaris perjanjian. Bukan karena kamu aku mengasihani kamu, tapi karena engkau pewaris perjanjian. Amin saudara. Next. Tapi Eskol juga lembah kelimpahan biar bagaimanapun. Ada tempat di mana kita diuji, itu juga adalah tempat yang sama kita akan menikmati kelimpahan. Tempat di mana kita diuji atau ditampi adalah tempat yang sama di mana kita akan menikmati kelimpahan. Tempat di mana kita diuji, saudara, adalah bisa jadi tempat yang sama di mana engkau dan saya nikmati kelimpahan. Karena engkau akan nikmati kelimpahan, kita Mahanaim di garis depan, maka banyak ujian akan timbul dari saudara-saudaramu di tempat ini. Betul saudara? Karena ini tempat kelimpahan. This is the place of abundance. Tempat kelimpahan, the test of trust level, tergantung respon kita, hasilnya bisa salah satu dari dua ini. Masuk kelimpahan atau keluar dari perjanjian. Tuhan memang sudah kadung janji dengan bangsa Israel, dengan Abraham, tapi hari itu dengan orang-orang di atas 20 tahun yang sudah menistanya, dia berkata mereka tidak akan masuk kepada tanah perjanjian. Dengan kata lain, mereka keluar dari perjanjian. Dan kalau saudara ingat beberapa kali waktu kita sedang peperangan Peminasa Keji, bolak-balik bahasa asli dari Peminasa Keji adalah mereka yang keluar dari perjanjian, saudara. Hari ini kita sudah sangat dekat dengan tempat itu. Bagaimana respon kita? Perhatikan mata, mulut, dan hati. Kunci rekayasanya adalah sekali lagi hormati perjanjian itu. Sebagai pewaris perjanjian. Mari putuskan. Angkat anggur manis di hadapannya. Mungkin angkat anggur manis pun kita butuh rekayasa Tuhan. Tapi jangan pernah lepaskan perjanjian itu, amin.
Pak Luki kemarin saya ingat baru sharing tentang Yusuf. Ada satu yang kena banget di hati saya, beliau bilang begini. Yusuf punya mimpi yang sangat besar. Dan Tuhan berkata kalau engkau mau ambil warisan Yusuf, engkau juga harus punya mimpi yang sangat besar. Yang sungguh tidak mungkin di depan mata. Terus Pak Luki bilang, saudara tahu dari mana mimpi itu dari mimpi Tuhan? Saudara tahu dari mana mimpi yang Tuhan kasih dalam hidupmu itu mimpi Tuhan? Salah satu cirinya adalah kalau mimpi itu terlalu sulit untuk engkau jangkau, bahkan terlalu susah buat engkau bayangkan. 0,00001% juga susah dibayangkan. Itu mimpi Tuhan. Mungkin hari ini lawatan TV semua berkata Yesus adalah Tuhan. Mungkin hari ini kita sudah lebih bisa bayangkan daripada dulu ya saudara. Tapi untuk semua stasiun TV penuh dengan berita lawatan, orang mati bangkit dan lain sebagainya. Itu mungkin kadang terlalu jauh karena buat hidup sehari-hari aja masih butuh jengkang-jengking berlutut nangis. Tapi itulah mimpi Tuhan. Dan engkau dan saya, kita semua berada dalam mimpi yang sama saudara, amin. Kita pewaris janji yang sama. Dan biar di lembah Eskol, lembah keputusan akan berubah jadi lembah kelimpahan. Hari ini kita pakai baju warna ungu. Lembah kelimpahan, lembah anggur. Biar jadi lembah anggur manis di hadapan Tuhan, amin.